Nanti kapan-kapan di perkuliahan berikutnya tolong ingatkan saya. Gitu. Nah, Siap-siap, Prof. saya harus upload di YouTube ya. Di Inos. Saya upload dulu di YouTube, saya upload nanti di Inos. Sebagai bukti bahwa ya perkuliahan berjalan dengan baik ya, itu seperti itu. Jadi ada dua konsep, halal dan syariah compliance. Itu ujung-ujungnya di situ. So begini saudara, seringkali saya lempar ini ya ke berbagai kelas, termasuk tadi barusan ya, barusan itu kan baru selesai di S3 itu. Saya sampaikan, jadi gini, ketika kita menjelaskan ciri-ciri ekonomi Islam, pertama jujur, kedua transparansi, ketiga akuntabel, dan seterusnya. Tidak menipu, dan seterusnya, lah itu seperti itu ya. Nah pertanyaan berikutnya, apakah di ekonomi konvensional ketika kita menyebutkan jujur itu ciri khas ekonomi Islam, apakah di ekonomi konvensional kita boleh tidak jujur? Enggak juga. Gitu. Jadi ketika dirunut terus ya, dilacak sampai ke akar-akarnya, ujungnya dua, halal dan syariah compliance. Kalau mau ditambah satu lagi, tetapi ini menjadi sangat soft gitu ya, menjadi sangat soft. Apa? Niat. Gak ada yang lain. Jadi niat, halal, dan syariah compliance. Tiga ciri utama ekonomi Islam itu. Yang lain-lainnya bisa kita diskusikan. Ya, yang lain-lainnya bisa kita diskusikan. Ya, niat di buku-buku rata-rata menyebutnya sebagai ibadah. Ya, diturunkan dari teorem awal hayatuna kulluha ibadah. Nah, itu dari situ. Jadi kehidupan kita di dunia ini semuanya dapat bernilai ibadah. Dan mempelajari ilmu ekonomi atau berpraktisi sebagai ekonom, ya itu bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, jadi berpikirnya si logistik ya. Oleh karena itu, maka mempelajari ekonomi, berkiprah di bidang ekonomi itu adalah bagian dari ibadah. Nah itu, ya. Nah ini narasi-narasi yang ada di sini bisa kita pelajari, bisa kita baca, dan bisa kita susun bisa kita mulai susun. Dan karena kita semester 3 ya, karena kita semester 3 maka mulailah diarahkan ke aspek yang lebih konkret, tesis, proposal. Dan saya akan terus mengulang, gak apa-apa ya, Fabi'ai ala itu kan kenapa diulang banyak itu kan karena orang sering lupa. Fabi'ai ala rabbikum tukadziban itu ya. Saya akan terus mengulang, sekolah yang baik itu yang selesai. Itu. Jadi dosen-dosen saudara yang hari ini jadi dosen saudara itu, ya dulu ketika S2 ya sama seperti saudara, masih bingung. Kalau nggak dipaksakan ya nggak selesai-selesai tuh. Ya, gimana caranya biar nggak bingung? Tulis, ya itu. Nah oleh karena itu awalilah dengan perwalian, ngobrollah dengan dosen pembimbing, sampaikan apa yang kira-kira mau ditulis dalam penyelesaian studi ini, dan minta pendapatnya, ya minta pendapatnya. Jangan-jangan masing-masing kita memiliki dosen wali yang sebelumnya juga punya agenda riset, kan bisa kolaborasi, ya bisa kolaborasi dengan dosen masing-masing. Oke, nah sekarang ini contoh aja ya, contoh kita bisa lihat nih. Jadi, nah ini ya, 14 abad yang lalu, ya Islam has a huge following as befits a religion that is around 14 centuries ya. Ini 14 abad yang lalu ya. Islam is based on belief on God, Allah, ya, the primary sources of Islamic law that belief follow the Quran, dan seterusnya lah ya. Ini silakan aja dibaca nih, ya Quran, Sunnah ya. Nah orangnya disebut dengan Muslim. Di buku ini antara Islam dan Muslim itu interchangeable, ya interchangeable. Nah karena interchangeable, maka saya ingin kasih clue siapapun yang mempelajari buku ini ya, siapapun yang mempelajari buku ini, saya kasih clue. Islamic marketing itu dua. Yang pertama adalah nilai-nilai Islam yang diturunkan ke dalam pemasaran. Yang kedua, Muslim market.
Nah, itu ya. Jadi itulah ini dari buku ini dua ini ya. Dari buku ini dua. Yang pertama adalah Islamic values yang di breakdown ke marketing. Yang kedua adalah Muslim market. Bisa Muslim market, bisa Muslim consumer, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal lain yang bisa kita sampaikan dari buku ini adalah, dan nanti saudara bisa analisis lebih jauh. Siapapun yang akan memasuki pasar berbasis subsegmentasi demografis, jadi kan ini prerequisite-nya, lagi-lagi prerequisite-nya Kotler ya, yang kemarin saya sampaikan itu. Prerequisite-nya Kotler, pemasaran berbasis agama. Jadi kan segmentasi pasar itu kan kalau nggak demografis kan psikologis ya, gitu. Nah, demografis itu diantaranya ada culture. Demografis diantaranya ada religion. Ada yang memasukkan religion itu sebagai subculture, ada. Itu tergantung referensi lah, ya. Nah, kita boleh ikut dengan catatan kita sendiri paham ya, atau kita boleh koreksi. Misalkan Anda mau bikin sub segmen tersendiri atau segmen tersendiri berbasis agama. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat perilaku ekonominya kan ada emotional market, ada rational market. Emotional market itu adalah keyakinan. Mohon jangan salah memahami ya. Emosional di situ bukan berarti emosi yang sering kita pahami sebagai masyarakat awam. Orangnya emosional, apa gimana, suka marah. Itu bukan itu ya. Emosi, pengertian emosi di situ ya. Gitu. Jadi berbasis keyakinan, berbasis ideologi gitu kan. Seperti itu, dan kemarin saya sudah kalau tidak salah saya singgung sedikit ya, kita sama-sama menguji disertasi yang sama, posisi saya sebagai promotor ya, dan posisi Pak Astia sebagai oponen gitu. Itu jadi mohon dipahami seperti itu. Nah, buku ini hari ini di buku ini itu disebutkan secara tegas. Jadi yang ketiga, siapapun yang akan memasuki Muslim market itu atau Islamic market itu, karena dalam prosesnya ada compliance, ada syariah compliance, maka mau nggak mau, suka nggak suka, mutlak harus mempelajari syariah compliance. Itu ya. Jadi beberapa contoh, misalkan kuliner ya, kuliner. Berarti kan perusahaan apa? Saudara ada yang berani menyebut nama perusahaan Amerika misalkan yang ada di Indonesia yang main di restoran? Ya, sebutlah ya. Apalah gitu misalkan gitu. Ternyata misalkan produknya kan dari binatang, hewan yang disembelih ya, itu seperti itu. Maka zabihah ya, zabihah itu sembelihan atau ya sembelihan harus mengikuti aturan sembelihan Islam seperti itu. Nah, di tempat lain, Anda saudara nanti misalkan selesai ini dapat peluang lanjut ke mana, ke Amerika misalkan atau ke Eropa ya, gitu. Nah, itu kan saudara bisa atau berpeluang mengkomparasikan antara zabihah dengan kosher. Kosher itu adalah fikih sembelihan Yahudi, gitu. Ya. Jadi yang compliance itu, yang syariah compliant, syariah Islamic syariah compliant, nanti ada Joe syariah compliant. Itu ya. Jadi orang Yahudi sendiri yang kita sering sebagai sering kita tuding sebagai ya dan seterusnya itulah ya, berbasis ideologi itu memiliki ketaatan yang sama sebagaimana orang Islam memiliki ketaatan yang sama terhadap ajarannya. Itu. Jadi jangan karena mereka Yahudi lah nggak taat, enggak, mereka juga tetap taat. Sehingga ada semacam MUI-nya, ada label halalnya. Ya, ada label halal. Mari kita cek ya, mari kita cek.
Nih, ya. Kosher is a term used to describe food that complies with the strict dietary standards of traditional Jewish law. Ini. Jadi kalau kita buka restoran di Amerika misalkan gitu ya, di kita kan label halal, gitu ya. Nah, ternyata market kita Yahudi misalkan. Ini ya, gitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa temukan narasi deskriptif teoritiknya dari bukunya mana tadi? Ini PDF-nya mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Islaminya kita ganti dengan JUS ya. Ini ya, JUS branding and marketing sama gitu ya. Jadi ya inilah saudara, belajar marketing itu seperti ini ya. Belajar marketing itu kita menjadi marketer. Dan marketer itu di beberapa pertemuan termasuk di YouTube saya sudah sampaikan itu delivering value. Nah, is a part of value itu adalah keyakinan. Gitu. Ya. Dan ini masuk dalam konsep pemasaran yang keempat itu ya, yang strategic konsep itu. Production, product, selling, strategic. Itu. Jadi ketika pasar merasa tenang ya, keyakinannya merasa tidak terganggu, nah, ini ya. Atau ada nggak di antara saudara ada yang mau turun ke lapangan, cari deh RPH ayam, cari RPH ayam, pura-pura mau beli itu, atau kita beli aja ya. Padahal ya nanti kita lihat ya, tolong ditanya ke dosen medlit ya, apakah itu melanggar etika atau tidak. Ya, kita rekam tuh bagaimana itu orang menyembelih ayam di pasar-pasar tradisional kita yang mayoritas Muslim itu. Ya, selalu di RPH ayam itu ada drum yang diisi air mendidih. Jadi ada semacam apa orang Sunda bilang hawu itu. Pak Setia udah hadir belum nih? Udah pasti ya enggak? Hawu bahasa itunya apa hawu itu? Bahasa Indonesianya apa hawu itu? Kompor tradisional lah ya. Tungku kali Pak. Enggak, beda lagi tungku. Iya, tungku Pak. Tungku. Ya sudahlah, tungku aja itu ya. Tungku. Iya, itu. Jadi dan kita bisa lihat bagaimana si tukang jagal itu menyembelihnya. Itu enggak disembelih loh, cuma dicolok tuh. Ditusuk aja itu lehernya, kemudian dilempar ke air mendidih itu. Nah, itu ya. Siapa yang mau meneliti itu? Mau dilakukan penelitian? Ya. Itu bisa jadi tesis, bahkan bisa jadi disertasi itu. Bahkan bisa jadi disertasi kalau mau. Ya. Tuh. Jadi ya dari sini dari apa pintu masuknya dari temporal dan lain-lain ya, dan lain-lain itu. Jadi mohon ya banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan sejak sekarang bagi ibu bapak saudara yang belum punya bahan ya. Tadi siapa yang bilang awang-awang itu, ya tinggal diturunkan aja, ditulislah gitu. Jadi tesis itu ditulis bukan dipikirkan. Kalau dipikirkan nggak jadi-jadi tuh. Ya, itu. Tesisnya apa? Masih dipikirkan. Dipikirkan itu nggak jadi-jadi. Pengen jadi, tulis ya. Itu. Kalau dipikirkan nggak jadi-jadi itu. Oke. Jadi, oke. Nah ini ya. What is kosher? Ini kita lihat nih. Ya. Nah ini. Ya. Jadi halalnya. Nah, ini ya. The English word kosher is derived from the Hebrew root kasher, ya,
which mean to be pure, proper, and suitable for consumption. Ya. Ada yang mau teoretik, ya, komparasi divine compliance, komparasi kepatuhan terhadap wahyu, ya, dari apa yang dikomparasikan itu Yahudi dan Islam. Yahudi ada kosher, Islam ada zabihah, ya, itu silakan, ya, itu. Nah, ini urusannya the law, ya, the law, urusannya fikih Yahudi itu, kosher itu fikih Yahudi dalam sembelihan, ya, dan orang Yahudi itu nggak makan lemak, ya, nggak makan gaji itu, nggak makan jando. Siapa yang suka sate jando itu? Sate marangi selap gaji itu. Orang Yahudi itu enggak, itu haram itu bagi mereka. Dan mereka tidak makan. Yang taatnya. Orang Yahudi yang taat itu tetap tidak makan. Ya, tidak makan gaji itu. Kayak kita nggak makan daging babi. Jadi ketaatan kita tidak makan daging babi sama dengan ketaatan orang Yahudi tidak makan gaji. Gitu. Nah, ini apa? Kosher similar. Nih ya. Ini baru saya ketik aja ya. Is kosher similar to halal? Ya, kosher is a similar term used to describe. Oke. Nah ini ya, halal and kosher refer to what permit by Islamic and Jewish religious law, respectively. Halal is an Islamic term that mean lawful or permit, ya, dan seterusnya. Nah, ini mari kita lihat. Nah, ini 2019 masih baru ya, nih. Nah, the context of religion and food. Ini yang oleh Kotler disebut sebagai segmentasi berbasis sub segmen demografis. Ya. Islamic and Jewish religious law respectively. Halal is Islamic term that mean lawful or permit. Although halal is a broad sense can refer to anything. Nah, ini ya, halal is a broad sense can refer to anything that permit by Islam. It's most often used to the context of permissible dietary habits, specifically when it comes to meat consumption. Nah, ini ya. Jadi halal itu ya ada halal tourism ya, itu seperti itu. Nggak ada kosher tourism. Nah, adanya kosher dalam tourism. Ya. Jadi orang-orang Yahudi tourismnya kemana? Nah, sediakanlah restoran Yahudi ya ada label kosher. Gitu. Label halalnya untuk Islam, label koshernya untuk Yahudi. Nah, ini. Ya. Ini perbandingannya. Ya. Ini rules-nya, ini Quran, ini Taurat. Ini ya. Ini edisi lama, ini edisi terakhir. Ini edisi berapa? Taurat itu edisi keberapa sih? Edisi pertamanya apa? Suhuf Ibrahim ya. Ini edisi kedua lah. Ini edisi kedua, edisi ketiganya Bible, edisi keempatnya Quran. Gitu. Nah, sama, blood has to be completely drained. Quick and swift, a single point on the throat, blood has to be. Nah, ini. Ada yang mau ke RPH ayam, ke RPH sapi. Di mana RPH sapi? Saya punya tuh RPH sapi di bawah batu tuh. Ya, itu. Ya, diobservasi, lihat. Ya, baca bismillah enggak? Itu ya, itu baca bismillah enggak, itu ngadap kiblat enggak, wah itu udah deh ya.
Betul, Prof. Ditembak, Prof, kalau sapi, Prof. Bukan ditembak, dipingsankan. Dipingsanin, dipingsankan dulu. Oh ya, itu ini kalau mau nih, ini kan ya. Tuh, nih, ini bahkan satu nih, kosher and halal certification. Ini lihat, ya, ini, tuh, kosher and halal certification. Ini konten halal versus kosher origin, meat guideline, terus gitu. Jadi nanti ada sertifikat halal, ada sertifikat kosher, ya. Nih, yang halalnya ini. Jadi ini jadi tesis nih kalau mau tuh. Banyak ini masih panjang nih, masih panjang tuh terus ya. Ya udahlah. Nah, ini kan, ini aja tuh. Ini halal, ini kosher. Nih ya, gitu. Kita kan ngerasa paling taat aja sedunia. Enggak ada loh. Orang lain juga ada yang taat ke keyakinannya siapa? Orang Yahudi. Itu ya, gitu. Ini bukti bahwa jadi ibu bapak saudara. Kalau dari aspek keyakinan ideologi selesai lah ya, selesai. Sekarang kita lihat fakta kehidupan itu ya seperti ini, fakta kehidupan seperti ini, ya itu. Jadi apalagi ketika kita sudah kembali ya saya singgung, apalagi ketika kita sudah masuk ke ruang publik, itu under the supervision of Rabbi. Ini MUI-nya Yahudi. Ini MUI Yahudi nih, lihat ya, ini pakai, kalau ini kan huruf Arab ya, ini huruf Ibrani ini, huruf Ibrani. Ya, itu bela Palestina, yang tidak membela Palestina munafik. Kan gitu ya kemarin ya, subhanallah itu. Aduh, oke, ini ya. Nah ini referensis, ini ada. Ini tuh Texas ini IM University, mana IM University itu? Ya, Halal Advokat Amerika, Halal Food Guideline, Jewish Restoration Ministry, Islamic Service of America. Nah, ini karena di Amerika Islam dan Yahudi itu kan menjadi bertemu di ruang publik. Itu yang saya maksudkan itu ya. Islamic Food Nutrition Council of America, Jewish Dietary Laws, ya, dan seterusnya. Itu ya. Tuh. Oke. Berikutnya. Nih ada buku Marketing Muhammad. Ya. Marketing Muhammad. Ini saya beli. Gitu ya. Jadi karena saya beli saya nggak bisa share ya. Gitu. Itu. Jadi kan saya harus menjaga etika ke penulis, Torik dan Utus. Ya, ini saya beli. Itu di sini kita bisa lihat. Lagi-lagi langsung ke daftar isi. Nah, ini. Langsung ke segmentasi, targeting, and positioning. Jadi ini mirip-mirip bukunya Rena Kasali ya. Gitu ya. Ini market share, diferensiasi, marketing mix. Muhammad dalam melakukan marketing mix, selling. Muhammad dalam menjual, brand. Nah, itu. Yang tadi itu brand itu ya. Itu jujur profesional, ini yang tadi saya singgung gitu ya. Tuh soal marketing, oke. Ya ini bisa dicari lah ya, bisa dicari di toko-toko buku atau Anda beli yang digitalnya. Buku yang digital itu jauh lebih murah ya, jauh lebih murah. Kemudian, nah ini. Ayo sebentar. Kemudian sebentar. Nah, ini ya. Ini marketing Muhammad. Ini yang tadi saya katakan itu ternyata belum muncul di layar. Ini kenapa harus double layar itu, ya?
Nih, segmentasi, targeting, positioning. Ya, bagaimana Nabi kita melakukan segmentasi, targeting, dan positioning, silakan dibaca. Ya, kemudian ini market share, ada diferensiasi, ada marketing mix, ada selling. Kemudian di sini ada brand, proses, ya. Dan di sini ada jujur, profesional. Tadi saya katakan itu ya. Tuh. Jujur di konvensional juga harus jujur, Pak, Bu. Karena siapa boleh menipu. Ya, tuh. Terus nah, ini ada buku Babon pemasaran syariah atau pemasaran Islam ini. Bahkan Ahmad Al-Syarhan. Ini jualan ada ya. Saya dapatnya ini dari perpustakaan USM, University Science Malaysia ya. Saya dapatnya dari situ. Nih. Islamic Business Ideals. Ini ya. Islamic Product Thayyibat. Ini ya. Islamic Market Souk ya. Jadi bahasa Arab jadi Islam. Gitu. Jadi setelah saya coba baca sepintas ini, yaitu halal dan syariah compliance. Ya. Sebetulnya halal sendiri adalah bagian dari syariah compliance. Tapi kalau kita lihat titik tekannya, syariah compliance itu ada pada proses, ya, dan halal itu ada pada objek. Ya. Tuh. Nah, Muslim consumer behavior ya dilarang tabzir, ya, itu dan seterusnya. Di sini ada disebutkan ya brand as good deed. Nah, ini, ya. Kemudian Islamic hospitality. Ya, hospitality itu nggak cuma Islam, ya. Siapapun juga. Itu. Oke, oleh karena itu tadi. Jadi ketika kita melihat label Islam dalam pemasaran, dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam apapun, ya ujung-ujungnya merujuk ke 2 atau 3 tadi ya. 2 atau 3 tadi. Dan yang pertama malah itu menjadi sangat soft area. Apa? Niat. Nah, itu. Tuh, kan? Jadi masuknya dari ini. Beyond worship, the duty of people in Islam is to build imar. Ya. The exact meaning of the Arabic term imaratul art means to make it full of life or make it better in every sense. Ya. Tuh. Jadi imar, ain ya, ain, isti'mar, lihat surat Hud ayat 61, huwa ansya'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Itu. Ya. Nah, lawannya fasad. Gitu. Lawannya itu fasad. Itu. Merusak gitu. Oke. Nah, kemudian Islam take a very long term perspective in determining what is permissible halal and what is not permissible haram. Ya, sebetulnya bukan not permissible yang terlarang aja ya. Ini sudut pandang bahasa lah. Nah ini, ya. Terus, nah, mari kita lihat. Understanding Islamic marketing, mari kita lihat. Nah, kan maksudnya ke sini, tuh. Ya. Nih, luar biasa ini. Ini Rais, saya nggak yakin Rais itu Muslim ya. When Muslim merchant travel to distant land, the inhabitant of those land were impressed by the trader, social and business conduct, and so become curious about their belief. Many of these inhabitants subsequently become Muslim. Mana contohnya? Nusantara. Ya, Nusantara itu enggak land yang masuk Islamnya tidak menggunakan angkatan perang. Cukuplah kirim para pedagang.
Itu ya. Ini dia ngomong rise ya. Gitu. Gitu. Nggak perlu dikirim angkatan perang, malah jangan-jangan perang, nggak jadi itu. Masuk muslimnya. Jadi Islamnya ya. Jadi muslimnya. Nah, ini masuknya, ini pintu masuknya. Oke. Nah, ke ethical system. Itu ya. Islamic value in business. Implication for business. Itu tadi yang dikatakan oleh Tempora. Ya. Tuh. Oke, terus sumber berikutnya mana? Ini udah, ini apa ini? Nah, mari kita lihat. Marketing mix from an Islamic perspective. Ini Pearson nih. Ya. Belum muncul. Sorry. Ini. Marketing mix from an Islamic perspective. Ini Pearson ya. Tuh. Mari kita lihat sepintas saja. Nah. Ini dari sini masuknya. Gitu ya. Gitu. Konvensional in Islamic marketing principle and practices. Mari kita lihat 21. Nah, mari kita lihat. Nih. Jadi kalau gitu Islam itu yang mana? Ini. Are specified in the Quran and Sunnah. Ya. ini buku ini masih ngutip Kotler. Ya, terus ngutip Al-Burai. Ya. Di sini apa? There is a need to change the current marketing trend. Oke, ya. Mari kita lihat kemana? Ke sini. Gitu ya. Marketing play a very important role in fulfilling consumer need. Besides achieving company goal and marketing, sure that all related marketing practices such as planning, pricing, dan seterusnya itu ya, must be in accordance with Islamic Syariah and Islamic tradition. Ya, berikutnya ngutip Kotler lagi. Gitu. Itu ya. Berikutnya ngutip Kotler lagi. Gitu. Lantas apa kalau begitu? Etika prinsipal. Itu. Ya, itu. Konvensional and Islamic perspektif. Apapun yang dijuduli perspektif berarti itu masih sangat mentah. Belum ajeg. Itu ya. Masih sangat mentah, belum ajeg. Jadi kalau Ibu Bapak menemukan buku From an Islamic Perspective. Ada lagi satu buku manajemen strategik ya, bentar. Ada manajemen strategik. From Islamic Perspective. Ini ya. Fontaine Rodriguez dan Khalid Ahmad. Saya lupa ini. Saya punya PDF-nya enggak ya? Oh enggak. Ternyata cuma 8 halaman. Bentar. Kalau mau beli deh 702.000. Nih ya. Nih, From an Islamic Perspective. Mari kita lihat. Konvensional apa ini? Introduction, konvensional, strategic, terus fundamental problem, terus
Jangan-jangan cuma sedikit ya. Nah, oke, mari kita lihat ini yang menarik nih. Paragraf pertama forwardnya aja udah menarik. The word is crisis from. A crisis of one kind of another continues to confront countries, region, and the whole world. Ini. Oke, jadi Ibu Bapak Saudara, ketika kita menemukan masalah berdasarkan ilmu-ilmu yang, sebentar, Pastia udah hadir? Halo, Pastia. Pastia sudah hadir belum? Belum. Oke. Berdasarkan ilmu-ilmu yang sementara ini kita sebut sebagai konvensional dan tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan lupa bahwa ilmu itu punya keterbatasan, termasuk ilmu yang hari ini berlabel Islam. Jadi yang sudah ajeg saja tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Apalagi yang baru perspektif. Gitu ya. Ini mohon jangan dinilai Pak Anton kok nyinyir. Enggak, ini bukan nyinyir. Ini justru untuk menumbuhkan kesadaran, jangan sampai kita menjadi a priori terhadap proses perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu ekonomi Islam itu kan baru eksplisit sebagai nomenklatur 1977. Konferensi ilmu pengetahuan Islam pertama di dunia tahun 1977 di Mekah, di Saudi. Baru dari situ. Nah, ekonomi konvensional sejak Adam Smith tahun 17 berapa? 17 7 sekian lah ya. Itu seperti itu. Nggak bisa menyelesaikan masalah? Ya, kenapa? Makanya ada Paul Ormerod itu yang menulis buku The Death of Economics, itu kan kritik kepada ilmu ekonomi. Gitu. Jadi para ekonom sendiri bukan kemudian menulis bukunya, menjelaskan teorinya untuk bersengaja agar dunia ini kacau. Enggak begitu. Berpikirnya mohon ya. Ibu Bapak Saudara, jangan sampai kemudian kita menjadi a priori, saya ulang ini, jangan sampai kemudian menjadi a priori bahwa kekacauan ekonomi dunia karena ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai konvensional bersengaja untuk membuat dunia kacau. Tidak begitu. Ilmuwan itu tidak begitu. Ya, ilmuwan itu. Bahwa di sana sini ada kekurangan, itulah keterbatasan ilmu. Yang repotnya nanti, ya, makanya siapa? What wrong with? Ini ya, mumpung saya ingat ya. Wait. Nih, apa yang salah dengan ilmu ekonomi Islam? Nih penulisnya ya, Akram Khan. Nih, kenapa? Karena setelah sekian tahun, ya dari anggap saja 1977 sampai sekarang, apa kontribusinya dalam menyelesaikan perekonomian dunia? Ini asbab urut buku ini ya, apa kontribusinya? Gitu. Bukan saya yang ngomong ya, saya aja baru keingetan barusan ini. Ya. For perceive stagnant and also suggest a way forward. Ya. Ini stagnation, perceive stagnation ini. Gitu ya. Itu. Jadi saudara, lagi-lagi ya saya ingatkan, nanti lulus jadi magister KKNI level 8. Saudara, kan pertanyaan apa? Guyon, terserah lah mau guyon atau enggak ya. Suruh siapa kuliah? Suruh saya ngambil pasca. Ketika saudara ngambil pasca, berarti saudara berniat untuk sampai pada level KKNI 8 sebagai akademisi. Nah, jadilah akademisi. Gitu. Pak Anton kemana dia? Arah ngomongnya. Itu dia. Ya, itu dia.
Jadi kalau saudara masih bertanya Pak Anton kemana arah ngomongnya, kita ini jadi PTKI itu jadi repotnya mempelajari di PTKI ya, di perguruan tinggi keagamaan tidak hanya PTKI ya. Kita selalu terbentur oleh keyakinan. Makanya saya selalu bukan selalu lah ya, sering saya sampaikan begini nih. Ya. Jadi mana? Ya. Islam itu sebagai keyakinan, sebagai anutan. Ya. Bagi saudara yang S1-nya bertemu saya ini mungkin pernah ya. Yang kedua, Islam sebagai kajian. Ini. Ya. Jadi jangan kemudian ketika kita sudah meyakini Islam sebagai anutan, maka kemudian kita masukkan anutan kita ini ke wilayah kajian sehingga a priori fait accompli. Itu ya. Itu. Mana buktinya? Itu yang tadi. Ya, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini. Itu. Sekarang kalau pertanyaan ini saya sampaikan ke Anda, bisa jawab enggak? Apa sih? Itu dia, gitu ya. Jadi itulah ya. Oke. Jadi clear ya, tetaplah sebagai akademisi, tetaplah sebagai peneliti, tetaplah objektif dalam batas kemampuan ya. Objektif juga ada kelemahannya ya, sehingga ketika objektivitas ilmu itu dipertanyakan, yang muncul adalah konsep intersubjektif. Objektif menurut si A, objektif menurut si B, objektif menurut si C, dan seterusnya. Dan dalam Islam, kalau kita masuk lagi ke tradisi keilmuan Islam, ada ijma. Ijma itu kan kumpulan ijtihad masing-masing individu. Gitu ya. Oke. Berikutnya ini. Nah ini, marketing in the emerging market of Islamic countries. Ya. Sama. Jadi rata-rata narasinya dimulai dari 14 abad yang lalu. Biasa merindukan kejayaan Islam. Nah, itu. Oke. Nah, yang dimaksud dengan Islamic countries kita lihat di sini. Ya, Sentral Asia, Kazakhstan. Terus Maroko, Maghrib ya, Maghrib region itu Maroko, Middle East, Kuwait, Saudi Arabia, kemudian Iran. Wah Pak Anton, Iran itu Syiah bukan Islam. Enggak, jangan dibawa ke sini. Ya, itu jangan dibawa ke sini. Urusannya ini bisa ramai lagi gitu kan. Ini ya, tetap aja lah ekonomi itu adalah ilmu sosial ya. Itu. Nah, ini Asia Tenggara. Nih Indonesia nih. Jadi kalau pengen dari sini silahkan ya. Nih ya. Tuh, ada. Oke, berikutnya nah, ini understanding the socio-economic, cultural, and political legal environment. Ini nih, socio-economic. Ya, mari kita lihat.
Introduction economic environment. Nah, ini ya economic environment kita lihat. Oh. Wah, ke GDP lagi. Ke GDP dulu. Nah, jadi ke makro yang kemarin ya, yang semester kemarin nih. Ya. Tuh, economic indikator. Oke. Nah, ini data GDP. Data GDP Muslim countries. Ini ada purchasing power parity-nya ada. Ya. Continue jadi sampai ini 1 2 3 4. Ya silakan dihitung lah. Ada berapa sih Muslim countries itu? Ya ini. Ya. Mulai dari Indonesia sampai Komoro. Ya. Djibouti ini asalnya Somalia nih. Tuh. Ya. Ini ada nih. Tuh. Jadi kalau sudah ke sini makanya judulnya ini. Nih, socio-economic, cultural, and political, legal, environment. Ya. Oke. Gitu ya. Dan nih, Muslim in number. Ada Muslim in OIC. Ya. Ada Muslim in Western countries. Nah ini, Muslim in Western countries. Saudara, ini mohon maaf ya, bagi yang pernah jalan-jalan ke Eropa lah gitu. Ternyata halal restoran itu banyak diburu. Kenapa? Ketika literasi halal ini lagi-lagi contohnya ke halal food ya, dipahami oleh non-Muslim, mereka begitu yakin, begitu tenang. Kenapa? Karena yang halal itu pasti bersih. Ya, karena toharoh ya, kita kan punya konsep toharoh tuh. Daging yang sedang dimasak tiba-tiba jatuh ke bawah pas dilihat lantainya bermasalah misalkan, kan itu harus diguyur. Nah itu ya, tuh. Nih berikutnya, the case of Indonesia. Nah ini, ya, nih, ini kita bisa lanjutkan nih. Ini the case of Indonesia. Oke. Nah, demografik indikator ini segmentasi demografis. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya sebelum saya tutup ya. Ini apa nih? Oh ya. Sementara cukup dulu deh. Ya. Oh, sebentar. Ini ada satu lagi ya sebelum saya tawarkan pertanyaan. Nah, ini satu lagi. Sama dengan yang power temporal, tapi ini lebih ke laporan riset nih, ya. Nah, ini laporan riset. Jadi, andai nanti ada yang mau menulis tesis terkait dengan pemasaran dan tema-tema atau subtemanya ada di sini, ini bisa dijadikan penelitian terdahulu. Corporate brand and marketing strategies, kemudian Islamic product and services, the concept of halal and certification bodies. Nah, ini. Ya, tuh. Makanya saya katakan RPS saya udah lihat aja lah di buku-buku ya. Ini LO-nya nih. Learning outcome-nya, understand how Muslim identity determine their behavior. Ya, define Islamic product and services. Discuss karakteristik of Islamic product. Oke. Jadi PDF ini saya akan cari dulu celah saya boleh nge-share ke saudara. Anda ini belum saya share ya. Gitu. Lupa saya ini, saya sudah share atau belum. Mungkin yang S1-nya bertemu dengan saya sudah menerima, silakan di-share aja. Karena hari ini yang tadi terutama ya, itu dikunci sekarang, nggak bisa di-share. Jadi sudah tidak free lagi. Kalau sudah tidak free lagi ya saya nggak berani nge-share ya. Kita taat. Oke, sementara sampai sini dulu paparannya ya. Jadi saya merasa lebih dari cukup lah ya. Saya merasa lebih dari cukup menghantarkan saudara untuk mulai mengawali menulis proposal. Jadi proposal itu jangan dipikirkan tapi ditulis.
biar selesai. Kalau dipikirkan nggak selesai-selesai. Gitu ya, itu. Kalau dipikirkan nggak selesai-selesai. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jangan lupa ngisi attendance di Inos kalau bisa diisi, kalau enggak nyantai aja. Ya. Cukup? Pak Anton malah saya jadi bingung kuliah dengan Pak Anton mana materi. Iya itu dia ya, materinya silakanlah ya dicari aja ya di buku-bukunya yang tadi itu. Ya, jadi saya buka keran aja, buka pintu ya, buka pintu silakan, buka pintu silakan. So nanti kalau misalkan marketing adalah bla bla bla, aduh, ya kuliah di S1 aja saya kan sudah tidak begitu. Ya boleh tanya yang S1-nya ketemu saya kan. Di S1 saja saya sudah tidak begitu. Di S1 itu saya kasih PDF. Ya saya kasih fotokopian tuh. Dulu kan fotokopi ya. Saya kasih fotokopi, kasih selesai. Nah, silakan baca sendiri. Assalamualaikum, Prof. Ya, salam. Silakan, Linda. Iya, Prof, izin bertanya. Tadi kan terkait dengan market ya, Prof ya. Market itu tadi Prof sampaikan ada market dari sisi emosional dan rasional. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana cara strategis marketing dalam memasarkan produk di pangsa pasar yang rasional gitu. Sedangkan produk yang dipasarkan itu sangat sensitif terhadap aspek emosional. Contohnya produk perbankan syariah, kemudian pegadaian dan lain sebagainya gitu, Prof. Baik, makasih. Turnuhun. Ya, itu bisa jadi judul tesis tuh pertanyaan. Ya, jadi memasarkan emosional produk, ya marketing emosional produk tuh rational market. Wah itu keren tuh, minimal bisa tembus ke Scopus itu. Mau nulis artikel bareng saya. Ya, gitu. Pak Anton ada modus. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya, itu bisa itu ya. Kontestasinya itu kan dari emosional produk ke rasional market. Gitu. Baik. Jadi gini. Kalau saya menjawab secara teoritis, tetap dari needs dan want. Apakah produk yang ditawarkan itu menjawab needs dan want manusia? Ya. Sebab kalau kita lihat kasus Malaysia ya, jadi preferensi halal produk di Malaysia itu terbukti yang non Muslim itu lebih memilih produk halal. Ya, itu tadi. Jadi kenapa restoran halal begitu digandrungi di Eropa? Konon aja saya konon kan ya punya pengalaman cuma 9 hari di sana itu saya dapat informasi lumayan lah ya. Tour guide-nya saya melihat tour guide-nya berada dalam atmosfer akademik. Tour guide saya itu. Ya. Jadi yang pertama sekali saya peroleh itu calon mahasiswa kedokteran di Belanda ya, itu harus punya bukti ketika dia SMA itu pernah menjadi relawan kesehatan. Baru boleh daftar. Yang nggak punya, nggak bisa daftar. Kenapa? Karena jadi tenaga medis itu panggilan jiwa. Itu contoh ya, contoh. Sebelum saya menjawab tadi. Nah, kemudian ya kan saya minta kepastian ada restoran halal itu ya, gitu ya. Dan ketika dibawa ke sana itu nggak berhenti itu orang bule itu yang ya kita nggak ya boleh berasumsi ya bahwa mereka mungkin Muslim semua. Tapi kan kalau dilihat dari pakaian ya, kemudian dari sikap kan kalau Muslim ketemu Muslim kan biasanya minimal assalamualaikum. Ini cuek-cuek aja gitu sehingga ya faktanya seperti itulah gitu ya. Tapi ngantri itu. Jadi yang makan di situ ya saya kebetulan bawa rombongan kan gitu. Tapi orang Belandanya sendiri yang bule itu yang kita sendiri nggak terlalu yakin mereka Muslim. Saya tanya ke tour guide saya itu ini Muslim kan belum tentu juga. Kalau mau silakan aja tanya katanya gitu. Jadi itu ya. Jadi needs dan want.
Gitu. Nah, kita bisa gunakan analisis SWOT untuk produk. Apa sih kekuatannya, apa kelemahannya, ya, bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya. Jadikanlah kekuatan itu sebagai trigger ya, sebagai trigger. Gitu. Jadi tergantung juga nanti produknya. Produknya apa? Fashion. Kan bisa jadi produknya fashion. Kelemahan kita kalau fashion kan pasti butuh bahan, apalagi yang muslimah ya, butuh bahan banyak. Maka dicarilah bahan-bahan yang relatif lebih murah sehingga dapat menekan biaya produksi. Kan bisa begitu. Itu ya. Gitu. Jadi sekalipun misalkan kita sebentar, ada tamu. Bu, oke, ada tamu. Jadi itu ya. Jadi ini dan pon dulu. Jadi kalau pertanyaannya dijawab berdasarkan sistematika akademik seperti tadi. Marketing itu selalu berangkat dari needs dan want. Baru kemudian di breakdown ke wilayah-wilayah yang sangat spesifik. Jadi bagaimana kita menawarkan produk based on emosional ke market yang based on rasional, ya kita harus pastikan dulu jenis bahkan itemnya. Ingat tadi ya atau yang kemarin itu segmentasi, targeting, and positioning. Segmentasi ini produk segmennya ke mana, targetnya ke siapa, positioningnya bagaimana, ya. Soalnya kan masing-masing karakteristik produk itu ada strateginya. New product on the new market, new product on old market, ya, atau existing market, ya. Old product on the new market. Ya, all product on the old market, kan bisa begitu. Itunya apa? Kombinasi kemungkinannya. Nah, kan jadi kalau ditanya kan keluar tuh materinya yang yang itu kan sebetulnya tinggal dilahap aja. Gitu ya, Linda ya. Iya, baik Prof. Atur nuhun. Makasih. Oke, saya pikir cukup lah ya mewakili. Linda barusan kelas apa? Kelas B? Kelas A, Prof. Kelas A. Ada yang dari kelas B? Saya Prof, kelas B. Silakan. Mau tanya silakan. Saya Prof, coba menanya Prof. Ya. Dari kelas B. Ya, silakan. Standar untuk halal kalau di luar negeri itu apa sama seperti standar kita di Islam, ya Prof? Itu tergantung MUI-nya. Tadi kan sudah diperlihatkan ya. Nah, mari kita lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi enaknya kuliah marketing itu nggak kuliah lah ya, jalan-jalan aja ke Amerika gitu kan, lihat Islamic food di sana, kan bisa begitu. Ini. Ya. Ada apa ini? Ivan K ini ya, Islamic Food and Nutrition Council of America. Ya, ini mungkin semacam MUI atau mungkin ini NGO ya, ini mungkin NGO. Yang ya untuk Yahudinya ada Judaism 101 ini ya. Ada Kosher Quest, ada Texas A&M University Kosher and Halal. Ini bahkan bersatu nih. Tuh, lihat. Kosher and Halal bersatu kantornya. Keren ya. Iya, sama-sama penghamba Tuhan. Kan gitu. Ya. Nih ya. Ini judul bukan kantornya lah, ini judul rujukan ya. Ini ada Halal Advocate of America ya, Halal Food Guideline. Nah,
ini mungkin BP POM MUI kalau di kita ya. Ini ada Yahweh Restoration Ministry, ini ada Kementerian Restorasi Yahudi. Ada Islamic Services of America. Ini mungkin NGO lah. Seperti ini. Dan di sini ada ulama-ulama. Dan ini terbuka bagi kita, andai kita biasanya mereka membutuhkan ini. Biasanya mereka membutuhkan apa? Membutuhkan tenaga ahli ya. Kan imam besar New York itu kan orang Indonesia. Jadi kalau ada apa peluang selesai jadi magister ekonomi ya kerjalah di sana ya. Itu ya. Tuh seperti itu. Cukup ya? Oke. Baik, kalau begitu mari kita tutup. Kebanyakan bicara saya soalnya. Nggak terasa tuh waktu udah lewat 1 jam lebih ya. Kali kita tutup dengan sama-sama membaca doa kabar. Prof, screenshot dulu, Prof. Gimana? Screenshot. Screenshot, Prof. Screenshot untuk presensi. Oh ya. Wah, kan direkam, Pak. Iya, teman-teman tolong diaktifin kamera. Nah, ini kan direkam nih. Ayo, mana kameranya? Nah, kayaknya enak kameranya on ya. Nanti minggu depan semuanya on ya. Baik, Prof. Siap. Jadi gini. Mohon disepakati dulu tawaran saya. Kuliahnya jadi malam Sabtu, Ba'da Isya. Ya, itu karena sekarang hari Sabtu jadi banyak undangan lagi tuh. Nggak enak kalau nggak hadir ya. Ya biasalah hubungan antar manusia. Andai bisa Ba'da Isya, andai disetujui ya saya terima kasih. Tapi andai pun tidak, ya itu kan hak saudara ya. Sekarang aja pindah ke Sabtu yang hari Jumat itu kan, kalau itu bukan itu di luar kekuasaan kita ya, karena jadwalnya bentrok itu gimana itu sama dengan S3 malah. Jadi kan S1, S2, S3 dalam jam yang sama itu luar biasa. Oke, jadi silakan aja lah di halo-halo ya di antara WA Group terkait dengan tawaran saya itu. Mudah-mudahan kalau Ba'da Isya nggak ada yang bentrok ya. Kalaupun ada yang bentrok ya toh direkam dan di-upload di YouTube, silakan ditonton tanpa kuota ya. Kalau menghabisin kuota, cari free hotspot area, unduhlah ya, baru kemudian ditonton pada saat pada saat sudah berada di posisi yang bisa menontonnya tanpa kuota. Gitu ya. Tuh, dan minggu depan insya Allah saya tetap akan bertanya terkait dengan kalau misalkan judul tesisnya belum ada, judul makalah apa yang sudah mulai ditulis. Kan wajib bikin makalah itu. Ya, kalau mau ikut pelatihan lateksnya tanggal 7. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2, 5 hari lagi tuh. Ya, kalau mau ikut pelatihan. Luring bayarnya 150.000, dapat sertifikat. Sertifikatnya tetap daring ya, dapat sertifikat daring. Artinya sertifikatnya online. Jadi 150.000 itu hanya untuk bayar makan siang dan coffee break ya. Itu. Ruangan hotelnya dianggap tidak usah dibayar. Bukan dianggap tidak usah dibayar, dibebankan ke yang 150.000 itu. Nah, kalau daring cukup 25.000 lah. Ya. Pak Anton kenapa jadi bayar sekarang? Ya pertama ada yang protes. Itu pun tetap diprotes. Terlalu murah. Ya, kayak dumping nanti. Pak Anton kok dumping ini gimana? Masa pelatihan gitu cuma segitu bayarnya? Ya, saya senyum-senyum aja. Biasanya juga saya nggak bayar, saya bilang gitu ya. Itu. Nah, jadi kalau daring ya cuma 25.000 dan ada di flyer itu, ya. Gitu. Jadi Pak Anton belum punya naskah, pakai dummy text aja, pakai lorem ipsum, ya. Gitu. Oh, jadi boleh ya, Prof ya? Boleh lah, ya, pakai dummy text aja. Makanya kan Ya, di situ silakan kirim dulu ke email, ya. Silakan kan nanti setelah dilihat ternyata ini masih pakai dummy text, sehingga nanti saya akan menyiapkan bahan. Toh saya sendiri pakai dummy text, ya.
ini masih dibuat PowerPoint-nya. Saya sendiri pakai dummy text. Jadi nanti kemungkinan yang pertama tampil itu Pak Wisnu. Pak Wisnu itu dosen kita yang sekarang sedang di Prancis ya, pengguna latex berat itu. Dan saya sendiri kan dikasih tahu latex itu oleh beliau. Baru kemudian saya. Kenapa? Karena jam 9 saya masih harus nguji progres S3. Jam 9 tanggal 7 itu. Ya, jadi Pak Wisnu dulu, baru kemudian nanti saya masuknya ya setengah 11. Gitu ya. Tuh. Dan yang terbit di jurnal di mana saya juga sebagai salah seorang pengelolanya, itu bisa dijadikan syarat oleh mahasiswa pasca tahun kemarin ya, nggak tahu yang tahun sekarang. Penyelesaian, bukan penyelesaian, syarat munakosah S2. Ini promosi aja, promosi. Ya. Tuh, silakan, sudah di screenshot? Sudah, Prof. Nah, sudah. Kalau sudah, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof.